Akhirnya kami tiba di tempat tujuan kami, yaitu Kota Taman Bontang. Kota indah yang dibangun di atas perbukitan. Rian mengatakan kota ini sempat memenangkan penghargaan Adipura beberapa kali. Wajar saja jika tampak asri. Jalan yang naik dan turun seolah membuat kota ini bagai kumpulan bukit dengan lampu yang berkelap-kelip di malam hari. Ditambah lagi, cahaya jingga karena nyala api pembakaran gas tidak murni dari dua industri skala nasional di kota ini. Sebelumnya perkenalkan, namaku Ganindra Basudewa. Sebagian orang akrab memanggilku Indra. Ini adalah pengalaman pertamaku menginjakan kaki di pulau terbesar di Indonesia, yaitu Kalimantan. Sedangkan orang yang menjemputku adalah Rian Sani Utomo. Ini adalah tahun kelimanya di kota Bontang. Dia bekerja di salah satu pertambangan batubara terbesar di kota ini. Kami berdua sudah saling mengenal saat dulu menjadi rekan kerja di salah satu distributing center di daerah Jababeka. Kami berpisah setelah dia memilih untuk merantau jauh ke pulau kelahiran ibundanya. Oke, skip. Tibalah kami di rumah Rian, sebuah kontrakan satu pintu sederhana dengan cat krim yang menambah kesan tenang. Kontrakan Rian terletak di petak pertama dari 4 petak yang ada di kontrakan ini. Kok sepi banget, Yan? Kan masih jam 10, tanyaku saat mendapati kondisi sekitar kontrakan yang sepi. Ya sepilah, depan sama belakang masih kebun, Ndra. Pada nggak ada motornya berarti lagi masuk shift malam, jelas Rian sambil membuka pintu kontrakannya. Capek, Ndra. Kayaknya mulai nggak enak badan gue, ujar Rian yang langsung merebahkan tubuhnya di ruang tengah. Hah? Lu sakit, Yan? Jir, panas, sahutku saat memegang dahinya. Gue bikinin teh ya. Dapurnya di mana? Lanjutku. Rian menunjuk ke ujung ruangan yang terdapat sekat. Dari celah sekat itu tampak sebuah jendela yang memantulkan sebagian pantulan ruang tengah. Kulangkahkan kakiku ke daerah dapur yang terlihat gelap karena Rian hanya menyalakan lampu di ruang tengahnya. Yan, cetekan sebelah mana? Teriakku pada Rian yang ada di ruang tengah. Suara aneh seperti geraman terdengar tepat di belakangku, membuatku sedikit tersentak. Ya Allah, masa sampai ke rumah Rian juga sih? Keluhku dalam hati, tanpa berani menoleh ke belakang sambil terus mencari saklar lampu. Cetak! Lampu dapur pun nyala. Aku temukan saklarnya di balik sekat yang membatasi ruang tengah dan dapur berseberangan dengan pintu belakang kontrakan. Kayaknya gak enak badan. Rebahan dulu sono, gue bikinin lu teh. Ujarku pada Rian yang tiba-tiba sudah berada di dekatku, memandangku dengan tatapan yang aneh. Rian menggeram. Terdengar begitu aneh, sampai aku tersadar jika suara tadi adalah suara Rian. Nah apa lu? Bentar-bentar. Gue tahu lu mau ngomong apa. Aing macan, ya kan? Tanyaku sedikit bergurau sambil menuangkan air ke dalam panci dengan maksud membuat air panas. Kue orang kagungan foto kromo. Kamu tak punya tata krama atau sopan santun, ujar Rian yang suaranya terdengar bergetar. Belum lagi dia memakai logat dan bahasa Jawa halus. Sejak kapan lu bisa bahasa Jawa, Inggil? Tanyaku dengan alis terangkat sebelah. Blah! Suara dentuman keras benda yang cukup besar terjatuh di depan pintu masuk. Spontan, aku langsung berlari keluar meninggalkan Rian karena khawatir jika ada tetangga yang kecelakaan dan butuh pertolongan. Keadaan begitu sunyi dan remang di luar kontrakan. Penerangan begitu minim karena hanya kontrakan Rian yang lampunya menyala. Tadi bukannya Rian bilang pada masuk malam ya? Lah, terus suara benda jatuh barusan itu apa ya? Pikirku kebingungan. Saat itu juga aku mulai merinding. Aku pun langsung kembali ke dalam rumah dan... Astaga, lu ngapain bego? Kenapa lu berantakin semua? Umpatku pada Rian karena melihat barang-barang di ruang tengah yang berantakan seperti habis dilanda gempa. Woyan, di mana lu? Panggilku. Aku tidak mendapatinya di ruang tengah. Aku langsung kembali ke dapur. Tetap tidak ada. Satu ruangan dengan dapur
Pintu yang menghadap ke arahku, kamar mandi, masih tidak ada. Aku kembali ke ruang tengah. Pintu kamar tidur terbuka. "Biadab!" bentak Rian yang entah sejak kapan telah berdiri di atas lemari pakaian, memandangiku dengan tatapan tajam. "Lo ngapain sih? Naik-naik gak jelas gitu. Tadi ngatain gue gak punya tata krama. Sekarang ngatain gue biadab. Turun sini lo, berantem aja. Yuk!" tantangku penuh emosi. "Endok asin!" sahut Rian seraya menjulurkan tangannya padaku. Mendengar kata telur asin langsung menyadarkanku bahwa ada yang tidak beres terjadi di sini. "Tapi ini kan Kalimantan. Oh, bahasa Jawa," gumamku. Setelah mengerti seluruh situasinya, melihat Rian berjongkok dan menjulurkan tangan layaknya Spider-Man dengan mata melotot di atas lemari, jadi terasa sangat mengerikan. "Rawuh, Mbah. Jenengan bade ngedondok asin." "Permisi, Mbah. Anda mau makan telur asin?" tanyaku bersimpuh gemetar pada Rian. "Iya," jawab Rian membentak. "Tapi kulo mboten gada, Mbah." "Tapi saya nggak punya, Mbah," jawabku tanpa berani menoleh ke arahnya. "Golek, dang! Cari, cepat!" bentaknya lagi. "Enggak, Mbah. Kulo golekaken sedelo jenengan ten mriki. Konco kulo ojo di apa-apake nggih, Mbah." "Iya, Mbah. Saya carikan sebentar. Anda di sini saja. Teman saya jangan diapa-apakan ya, Mbah," balasku masih gemetar. Itu pun hanya dijawab oleh Rian dengan geraman lainnya. Beruntung, ternyata tak sulit mencari telur asin di malam hari di sekitar sini. Tak seperti yang aku khawatirkan saat meninggalkannya. Di dekat sini masih ada warung makan yang buka. Nah, bodohnya aku lupa meminta pertolongan saat di warung tadi. Saat kembali, pemandangan kebun dengan pohon-pohon besar membuatku merinding. Tapi karena panik, prioritas utama adalah menolong temanku lebih dulu. Tidak sadar jika sendiri, jalan setapak ini begitu menyeramkan. "Niki, Mbah." "Ini, Mbah," ujarku sambil memberikan 3 butir telur asin yang kubeli di warung tadi pada Rian yang ternyata sudah turun dari atas lemari dan berdiri di antara barang-barang yang berserakan di ruang tengah. Tanpa menjawab, dia langsung merampas dan melahap telur itu beserta kulitnya. Rasa jijik dan ngilu meliputiku kala menatap dan mendengar telur itu remuk di dalam mulut Rian. "Jenengan niki sinten, Mbah? Kok ten mriki? Jenengan saking Jawa toh? Anda ini siapa, Mbah? Kok berada di sini? Anda dari Jawa kan?" tanyaku pada Rian yang masih sibuk menyantap kulit telur asin. "Aku gowonane bla 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 saka Mojo bla bla bla." Aku dikongkon mateni bla bla bla. Sorry ya guys, aku nggak bisa ngasih tahu apa itu bla bla bla. Tapi aku ra kuat lan terus dipendem neng lemah urip sing mau kowe nguncal ndok asin bosok. Aku dibawa oleh bla 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 dari bla bla bla, diperintahkan untuk membunuh bla bla bla, tapi aku tidak kuat dan akhirnya ditahan dan dikubur di tanah yang hidup. Di tempat kamu melempar telur busuk itu, jelas Rian panjang lebar. "Sepurane sanget nggih, Mbah. Kula mboten ngartos. Sakniki tulung jenengan culake konco kula, Mbah." "Maafkan saya, Mbah. Saya tidak tahu. Sekarang tolong lepaskan teman saya, Mbah," ujarku memelas. "Hihihihi." Bruk. Rian tertawa sambil melotot ke arahku, lalu terjatuh pingsan. Aku terduduk lemas memikirkan semua ini, dan tiba-tiba tengkukku terasa berat dan semakin berat, dan suasana pun berubah menjadi gelap. Dan